Selamat pagi Dokter Corona. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, ketemu lagi, sehat-sehat Ya, terus iya, mudah-mudahan ya Dok. alhamdulillah, amin. Ya, amin. Dan sekarang kita akan mulai beberapa pertanyaan dulu dari netizen yang sudah kami pilih dari Instagram Sapa Indonesia. Ada yang pertama, Dokter Corona, namanya agak singkat-singkatan ini, Alvin Dimislina, begitu. Dok, saya Iya. berusia 25 tahun. Saya seorang pecinta minuman soda. Akhir-akhir ini perut saya sakit sekali, Dok. Di bawah tidur pun terasa seperti mau muntah. Apakah ini sakit usus buntu, Dok? Solusinya seperti apa, Dok? Dokter? Iya. Jadi untuk Mbak siapa? Mbak Vina tadi ya. Vina aja deh kita panggilnya. Iya. Jadi untuk pencinta minuman soda ini memang perlu hati-hati ya, karena dia kan ada gas ya dalam minumannya, dan Ya. biasanya bagi orang-orang yang punya bawaan gastritis ya, kalau orang awam tuh bilang MAH ya. Nah, jadi asam lambung yang meningkat dalam tubuh ini yang menyebabkan dia merasa sebah dan perih juga ya, nyeri segala macam. Jadi memang untuk penanganannya awal memang stop dulu ya minuman sodanya gitu ya. Ya. Di stop, kurangi makanan yang pedas, kecut gitu, dan kecut. Jadi untuk mengurangi pembentukan asam lambung gitu. Nah, setelah itu bisa minum obat-obat anti mah, sirup kan banyak ya. Nah, gitu. Jadi saya nggak perlu nyebut merek, itu juga Ya. bisa dicoba. Ya. Diminum, sekali minum bisa 2 sendok, nggak apa-apa. Nah, nanti kita lihat gitu ya. Kita dilihat dulu ini ada efeknya atau enggak. Kalau biasanya memang karena penyebabnya karena naiknya asam lambung, maka itu akan berkurang gitu gejalanya. Nah, tapi kalau memang sudah misalnya udah minum 1 hari ya, terus 2 hari gitu ya, kok enggak Tidak berubah? membaik ya. Ya mau tidak mau memang harus ke rumah sakit ya. Nanti di Ya. rumah sakit akan biasanya dikasih obat injeksi itu kalau memang terbukti ini kayaknya memang gastritis yang berat gitu ya. Dikasih obat suntikan, enak, pulang. Tapi seandainya memang sudah dikasih obat suntikan, kemudian dari pemeriksaan klinis ini kok mengarah ke hal-hal yang lebih serius. Ya. Dalam hal ini misalnya usus buntu ya, kalau orang Ya. bilang awam, atau appendicitis ya biasanya nanti dilakukan pemeriksaan USG gitu. Jadi untuk memastikan itu memang butuh pemeriksaan lanjutan. Oke, pokoknya dicoba dulu dengan dugaan-dugaan Kurangi ya, betul. dengan Yang mah dari tadi. aman dulu ya, dari yang Ya. ringan dulu, gastritis, kurangi, stop dulu minuman soda, Ya. kurangi makanan pedas dan kecut, bisa beli obat-obat anti mah itu yang banyak dijual di pasaran. Oke, mudah-mudahan pulih begitu tanpa harus ke Amin. dokter. Ya. Yang berikut, Dokter Corona, ada Aji Bagus. Dok, saya sudah 2 hari ini BAB, mengeluarkan darah dok. Dan juga badan terasa nyeri dan pegal ketika pulang bekerja. Saya sudah minum obat pereda nyeri dan obat sakit perut, tapi tidak ada perubahan. Yang saya mau tanyakan, apakah sakit saya ini hanya karena kelelahan atau memang saya mempunyai penyakit lain, dokter? Bagaimana ini dokter? Iya, Mas Adi Bagus tadi ya, itu Ya. memang keluhannya sangat sangat superficial lagi ya, umum ya, sangat keluhan Ya. umum. Kemudian itu memang ada 2 keluhan, satu yang keluhan BAB berdarah, kedua yang nyeri-nyeri setelah pulang kerja. Nah, ini 2 hal ini sebetulnya kurang berkaitan. Jadi bisa aja memang dia mengalami 2 kondisi yang berbeda, antara yang pegal-pegal linu setelah pulang kerja. Lihat dulu kerjanya apa dulu kan gitu. Kalau misalnya kerjanya memang yang banyak membutuhkan aktivitas fisik ya bisa jadi memang karena kecapean ya gitu. Mungkin bisa kalau tadi minum obat, bisa aja sebetulnya dikasih obat salep yang untuk mengurangi nyeri itu, digosok, obat gosok, atau pijet ya, pijet istilahnya pijet pakai. Nah itu untuk yang nyeri-nyeri sama pegal linu setelah pulang kerja. Kemudian tadi ada keluhan BAB berdarah. BAB darah itu dilihat kalau memang warnanya merahnya darah segar, itu biasanya karena luka di usus yang bagian bawah gitu ya. Nah itu saluran pencernaan bagian bawah itu biasanya misal kita ambeien. Nah itu apakah ada riwayat ambeien atau tidak gitu ya. Kalau memang ada riwayat benjolan di anus atau di
dubur ya, itu memang perlu dibawa ke dokter atau kalau enggak beli obat dulu, obat Ya, umum yang bisa diminum dan nanti dilihat 2-3 hari. Tapi kalau darahnya banyak sekali sampai lemas ya saya kira mungkin perlu segera ya ke oke. IGD gitu. Ya, Tapi kalau warna darahnya merah kehitaman ya, itu berarti perdarahannya terjadinya di saluran usus, di saluran pencernaan bagian atas. Nah ini hmm, lebih serius ya, artinya ya, kalau warnanya merah kehitaman kayak petis, nah itu saya kira lebih baik segera ke IGD. oh, Karena akan oke. berbeda obatnya gitu. Ya, dan bisa diketahui secara persis ada apa begitu ya. Betul, betul. Baik, Dokter Corona. Pertanyaan ketiga dok dari netizen @jarnat09. Dok, saya punya benjolan di leher. Benjolan ini sudah Hmm, saya alami 2 minggu terakhir. Benjolan semakin hari semakin besar dan oke. sekarang bernanah. Saya ingin paksa memecahkannya tapi takut dok. Sebenarnya kenapa benjolan saya ini muncul? Lalu apakah boleh benjolan ini saya pecahkan? Terima kasih, dokter. Iya, benjolan ya. Benjolan ini ada dua, memang biasa karena radang, proses radang, Hmm, atau yang bukan karena radang ya, misal tumor gitu ya. ya, Nah ini yang perlu dibedakan. Biasanya kalau radang, kalau dipegang itu agak panas, kemudian dia warnanya agak memerah, gitu ya, ada hmm, tanda-tanda radang. Kemudian nyeri pada saat disentuh ya. Nah itu. Kalau seperti itu memang sebenarnya kita lihat dulu ini karena apa. Misalnya benjolannya karena di saluran limpe ya nggak bisa dipecahkan gitu. Tapi kalau misalnya sudah terlihat kalau kayak bisul itu kan mata ya. ya, Matanya itu sudah terlihat gitu. Mungkin bisa dipecahkan dalam arti tetapi harus hati-hati ya karena kalau benjolannya besar ini kan pada saat dipecahkan dan tangan yang memecahkan atau cara memecahkannya tidak baik, hmm, malah bisa jadi infeksi sekunder ya, ya, jadi hmm, infeksi lanjutan. Jadi artinya harus lihat dulu sebesar apa. Tadi kan tambah besar ya. Nah ini kan betul, relatif ya. Jadi sebesar apa? Misalnya hanya sebesar ujung kuku gitu mungkin bisa hmm, mungkin dipecahkan sendiri ya. Tapi artinya harus tetap pakai betadine atau alkohol jadi supaya infeksinya tidak muncul sebenarnya. Tapi kalau memang lebih besar lagi ya saya kira mungkin lebih aman ya, dibawa ke poliklinik di rumah sakit. Sekarang kan aman tuh, sekarang nggak usah takut lah. Terus atau dibawa ke UGD jika memang nyeri sekali gitu atau ya, besar sekali. hmm, Khawatirnya kan memang karena sesuatu yang bukan radang gitu Mas ya. betul. Jadi lebih baik mungkin kalau itu harus ke rumah sakit saja atau klinik untuk diperiksa dan Ya, kemudian kalau memang aman lebih baik tenaga medis yang melakukan dengan aman ya dok ya. betul. Oke. Atau mungkin bisa dicari rumah sakit yang mempunyai layanan telemedicine gitu. Jadi Oh sekarang udah mulai beberapa yang ada ya. Jadi mungkin dia bisa video call gitu sehingga nanti dokternya bisa melihat gitu ya, live ya, gitu ya, melihat oh ini benjolannya dilihat atau difotokan secara dekat sehingga ya. dokter nanti bisa menginstruksikan lebih tepat. Oke, ini aman, Anda lakukan begini-begini. Oh, ini jangan dibawa ke UGD atau ke poliklinik gitu. Oh ya. Ya, karena memang melihat langsung itu jauh lebih Iya, jelas. Jadi betul. baik. Betul. Yang keempat dok, mungkin ini pertanyaan terakhir di sesi ini dari @melani_ptr. Dok, saya merasa sehat-sehat saja dan tidak ada yang saya rasakan. Tetapi kenapa ya dok, setiap pagi hari, tepatnya ketika bangun tidur, saya suka flu. Tapi ketika sudah siang, itu tidak kenapa-napa dok. Itu artinya sakit apa ya saya dok? Lalu harus bagaimana, dokter? Ya, kalau itu namanya rinitis fase motor ya. Jadi satu kondisi karena memang ada perubahan cuaca dari malam ke pagi dan ke Hmm, siang. Dan itu hmm. biasanya memang hal yang wajar ya. Artinya variasi normal. Jadi untuk Mbak siapa tadi? Itu mungkin nggak Melani, perlu ya. Melani ya, nggak perlu khawatir gitu. Untuk mengurangi itu yang disarankan lebih banyak olahraga pagi. Hmm, Dan itu biasanya kalau dia semakin capek, semakin sering kumat. Jadi mungkin harus menambah jam istirahat ya. Jadi pada hmm. saat malam. Itu lama-lama nanti hilang sendiri sebetulnya. Jadi Oh nggak begitu. perlu khawatir. Oke, Kecuali memang ada gejala tambahan ya gitu. ya, Demam, terus pusing gitu ya yang berlebihan, yang sangat nyeri sekali. Nah itu mungkin perlu diperiksakan. Dan oke. biasanya juga ada hubungannya dengan alergi juga ini gitu, Hmm, rinitis vasomotor gitu. ya, oke. Tapi bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Terima kasih Ya, dokter untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab.
Ada 4 tadi. Sebentar lagi kita jeda dan kemudian akan hadir lagi dengan Dr. Corona Rintawan untuk menjawab line telepon interaktif. Tetap bersama kami.